Welcome to Common Class Diary in May 2022 with the instructor Anik Bingchoro. Vision of Kumon Udayana: build students' character that are independent and disciplined through good learning attitude. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa di follow Facebook Kumon Udayana, Instagram Kumon Udayana Gianyar, dan channel YouTube Kumon Udayana. Membentuk kemampuan anak prasekolah. Usia prasekolah merupakan usia yang tepat dalam membentuk kecerdasan anak. Pada usia tersebut, anak memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam menyerap berbagai macam pembelajaran. Jika kemampuan anak dikembangkan sejak usia prasekolah, tentunya anak akan jauh lebih siap ketika memasuki jenjang sekolah dasar nantinya. Lalu, bagaimana cara Kumon membentuk kemampuan anak prasekolah? Di Kumon, anak prasekolah didukung agar dapat memulai pembelajaran sedini mungkin dan selanjutnya kemampuan mereka dikembangkan secara maksimal. Mereka akan diberikan lembar kerja Kumon sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lembar kerja tersebut disusun sedemikian rupa untuk membentuk kemampuan akademik dan non-akademik pada diri anak. Melalui lembar kerja Kumon, kemampuan akademik anak akan dikembangkan melalui dari mengenal bilangan, menghitung benda, membaca bilangan, serta mengenal huruf dan kata. Keterampilan anak dalam menggunakan pensil juga akan dilatih, sehingga anak dapat memiliki kemampuan memegang pensil serta memiliki kekuatan tangan yang baik untuk menulis bilangan maupun huruf. Untuk meningkatkan kemampuan anak, selain lembar kerja, anak juga dilatih menggunakan alat bantu belajar seperti papan bilangan magnetik, kartu bilangan, pensil segitiga, dan pensil grip. Latihan mengerjakan lembar kerja Kumon yang dilakukan setiap hari akan menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak prasekolah. Selain terbentuk kemampuan akademik yang baik, kemampuan non-akademik anak juga akan semakin meningkat, seperti rasa percaya diri, konsentrasi, dan ketangkasan kerja. Para orang tua yang hebat, terima kasih karena telah memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempelajari lembar kerja Kumon sedini mungkin. Dukungan dari orang tua akan sangat berarti sehingga kemampuan anak dapat terus meningkat sejak usia prasekolah. Salam Kumon Udayana. Tips meningkatkan kepercayaan diri anak. Yang pertama, memberikan pujian. Terkadang orang tua hanya memberikan kritik kepada anak namun lupa memberikan pujian. Padahal pujian adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Misalnya, setelah selesai mengerjakan PR Kumon, anak dipeluk, dicium, atau bisa mengatakan, Wow, you've done your homework very good, Tiana. Pujian yang diberikan secara tepat akan membantu meningkatkan kepercayaan diri anak. Yang kedua, jangan membandingkan anak. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Orang tua tidak perlu membandingkan anak dengan orang lain karena hal itu bisa menurunkan rasa percaya diri anak. Akan lebih baik jika orang tua memberikan motivasi kepada anak agar selalu memiliki semangat untuk belajar sehingga bisa meningkatkan potensinya. Seperti halnya di Kumon Udayana, anak belajar setiap hari agar bisa meningkatkan potensi dan rasa percaya diri karena anak dapat menyelesaikan PR secara mandiri, bahkan bisa belajar di atas tingkatan kelas. Yang ketiga, memberikan contoh yang baik kepada anak. Cara memotivasi anak agar percaya diri berikutnya adalah memberikan contoh yang baik pada anak. Selain orang tua sebagai contoh yang baik, orang tua juga bisa memberikan contoh melalui atlet, musisi, guru, ataupun siswa yang berprestasi. Seperti halnya di Kumon Udayana, anak diberikan contoh yang baik melalui video-video testimoni komputer dan siswa berprestasi di sosial media Kumon Udayana. Tujuannya agar anak bisa mencontoh dan juga meniru hal-hal yang patut diteladani dari video tersebut. Yang keempat, mengajarkan anak mengekspresikan perasaan. Anak-anak layaknya orang dewasa memiliki perasaan. Orang tua bisa memberikan pemahaman bahwa terdapat berbagai jenis perasaan mulai dari senang, sedih, kecewa, dan marah. Seperti halnya di Kumon Udayana, di saat anak belajar di atas tingkatan kelas, wajar jika anak mengalami kesulitan yang terkadang membuat anak marah ataupun sedih. Namun, sebagai orang tua, kita harus bisa memotivasi anak dan meyakinkan bahwa anak akan bisa melewati kesulitannya itu
sehingga hal itu bisa meningkatkan sikap pantang menyerah anak yang nantinya akan berguna di masa depannya. Ketika anak mendapatkan masalah, anak akan berusaha untuk menyelesaikannya. Di sini sudah ada siswa kita yang berprestasi dan memiliki sikap belajar yang baik atas nama Putu Aruna Nadine Feliciana atau yang akrab dipanggil Nadine. Nadine masuk Kumon pada tanggal 22 Februari 2021 saat ia duduk di kelas 1 SD. Nadine sekarang duduk di kelas 2 SD. Nadine masuk Kumon dengan titik pangkal level 7A1 dan sekarang Nadine berada di level G. Swastiastu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putu Aruna Nadine Feliciana, biasa dipanggil Nadine. Nadine sekarang kelas 2 SD di SD Saraswati Sukawati. Nadine di Kumon Udayana mengikuti subjek IFL. Nadine sekarang berada di level G. Jadi senang sekali bisa belajar di Kumon Udayana karena misinya baik dan jelas ketika mengajarkan bahasa Inggris. Nadine termotivasi ingin menjadi kompetitor seperti kakak-kakak yang sering Nadine lihat di video testimoni Kumon Udayana. Dulu Nadine paling takut dengan pelajaran bahasa Inggris, tapi sekarang malah jadi pelajaran favorit Nadine. Nadine ingin jadi guru bahasa Inggris, padahal dulu cita-cita Nadine ingin jadi pelukis karena Nadine suka dan hobi mewarnai. Ini contoh gambar-gambar Nadine. Peggy dan TK, Nadine sering diminta wakili sekolah untuk ikut lomba mewarnai. Meski tidak jadi juara, tapi Nadine tetap senang punya pengalaman. Tapi untuk lomba, Nadine pernah mewakili sekolah lomba peragaan busana adat ke Pura, jadi juara 3. Untuk teman-teman di Kumon Udayana, ayo kita semangat belajar, disiplin belajar, kerjakan PS setiap hari. Sama-sama semangat untuk menjadi kompetitor di Kumon Udayana. I can English, yes. Om, Santi, Om. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Ibu dari Putu Aruna Nadine Feliciana atau Nadine, siswi kelas 2 SD di SD Saraswati Sukawati. Harapan saya ketika pertama kali saya mendaftarkan Nadine di Kumon Udayana adalah agar Nadine lebih percaya diri dalam belajar bahasa Inggris. Sebelumnya, Nadine selalu merasa ketakutan ketika ada pelajaran bahasa Inggris. Dulu Nadine sering merasa tidak yakin dan tidak bisa dalam belajar bahasa Inggris. Meskipun saya sudah memberikan semangat, meyakinkan kalau Nadine bisa asal dicoba, tapi Nadine selalu menjawab nggak bisa. Bahkan Nadine sering menangis ketika mendapat tugas bahasa Inggris dari sekolah. Tapi sejak belajar bahasa Inggris di Kumon Udayana, Nadine malah sering menantikan kapan jadwal pelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Pelajaran bahasa Inggris sekarang menjadi pelajaran favorit Nadine di sekolah. Kalau dulu ditanya apa cita-citanya, Nadine sering menjawab ingin menjadi pelukis karena Nadine sering mewarnai atau melukis. Kalau sekarang, Nadine sering bercerita, Nadine pengen jadi guru bahasa Inggris. Selama mengikuti pelajaran bahasa Inggris di Kumon Udayana, time Kumon Nadine yaitu setelah mandi sore atau jam 4 sore. Jadi selama daring maupun sekarang sudah tatap muka di sekolah, jam belajar Nadine dan di Kumon dan di sekolah tidak berbenturan. Untuk pagi Nadine bisa mengerjakan tugas-tugasnya di sekolah, siang Nadine bisa istirahat atau bermain dengan teman-temannya, dan sore hari Nadine bisa fokus belajar di Kumon Udayana. Harapan saya semoga Nadine selanjutnya bisa menjadi kompetitor di subjek IFL saat ini, juga bisa ikut belajar di subjek math di Kumon Udayana. Begitu juga untuk adiknya, semoga bisa menyusul Nadine untuk belajar di Kumon Udayana. Terima kasih.
Congratulations untuk siswa yang telah mengikuti tes kenaikan level pada bulan April 2022. Semangat untuk menjadi komputer Kumonodayana. Berikut adalah nama-nama siswa yang telah mengikuti tes kenaikan level pada bulan April 2022. Congratulations to the completers of Kumonodayana in April 2022. Halo teman-teman, nama saya Iwayan Panamardika. Saya masuk Kumon pada tanggal 27 Februari 2015 pada kelas 3 SD dan titik pangkalnya 4A81. Saya sekarang kelas 1 SMA. Dan manfaat saya belajar di Kumon, pelajaran di sekolah menjadi lebih baik dan mudah. Dan nilai matematika di sekolah menjadi lebih bagus. Pesan saya, untuk level yang sulit tetap semangat dan bisa menjadi komputer. Komputer IFL atas nama Iputu Ayu Selina Dewi. Selina masuk Kumon pada tanggal 4 November 2017 saat ia duduk di kelas 3 SD dengan titik pangkal 7A1. Selina sekarang duduk di kelas 1 SMP. Selina lulus Kumon pada tanggal 22 April 2022. Selina berkata, I really enjoy learning in Kumonodayana because the teachers are kind and they taught me passionately. For you guys, keep fighting to reach your target to be a completer in Kumonodayana. Seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Di sini sudah ada kalender Kumonodayana pada bulan Mei 2022. Tanggal yang berwarna kuning adalah hari Zoom kelas, yaitu pada tanggal 4, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, dan 31 Mei. Tanggal yang berwarna biru adalah hari Zoom bersama, yaitu pada tanggal 7, 14, 21, dan 28 Mei. Tanggal yang berwarna hijau adalah hari pembagian PR, yaitu pada tanggal 28, 30, dan 31 Mei. Tanggal yang berwarna merah adalah hari libur, yaitu pada tanggal 1 adalah hari buruh, tanggal 2 dan 3 adalah hari Idul Fitri, tanggal 16 adalah hari Waisak, dan tanggal 26 adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Pada bulan Mei, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada siswa-siswi Kumonodayana. Tiap tahun di hari ulang tahunmu, kamu mendapatkan kesempatan baru untuk memulai sesuatu. Berikut adalah nama-nama siswa yang berulang tahun pada bulan Mei 2022. Selamat ulang tahun! Happy birthday, happy birthday to you. Time to shine like a star, 'cause that's who you are. Day and night, the brightest light by far. Berikut ada perhatian mengenai administrasi.
Pembayaran uang kursus dapat dilakukan di bank terdekat atas nama Anik Bingchoro dengan nomor akun sebagai berikut, atau melalui mesin edisi BCA atau BRI yang tersedia di Kumon. Bukti pembayaran dibawa untuk ditukarkan dengan kwitansi pembayaran. Apabila lewat SMS banking dapat di-forward ke HP Kumon 0877 6046 4142. Uang kursus untuk siswa prasekolah sampai dengan SD sebesar Rp420.000, sedangkan untuk siswa SMP sampai dengan SMA sebesar Rp470.000.